down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Saimin dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan memberikan materi tentang termodinamika. Jadi, tonton terus ya guys. Dadah. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi yaitu termodinamika. Termodinamika suhu tubuh. Pengertian suhu merupakan keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan yang hilang dari tubuh. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam unit panas yang disebut dengan derajat. Suhu tubuh berubah di siang hari. Suhu tubuh biasanya lebih tinggi pada sore hari ketimbang dini hari. Bila Anda sangat aktif, suhu tubuh akan dapat lebih tinggi dari normal. Peningkatan suhu tubuh di atas normal yaitu di atas 30 derajat, 37 derajat Celcius dapat berarti terjadi infeksi di suatu tempat. Next. Nah, organ pengatur suhu tubuh yaitu hipotalamus. Bisa dilihat dari gambar. Hipotalamus dikenal sebagai termostat, bertugas mengatur suhu tubuh manusia. Nah, hipotalamus juga terdapat dua macam, yaitu yang pertama ada hipotalamus anterior dan yang kedua ada hipotalamus posterior. Hipotalamus anterior ini mengatur pembuangan sampah, sedangkan hipotalamus posterior yaitu mengatur upaya penyimpanan panas. Jadi diingat-ingat ya guys, kalau hipotalamus anterior itu untuk pembuangan, untuk mengatur pembuangan. Kalau yang hipotalamus posterior itu untuk upaya penyimpanan panas. Next. Penjalaran sinyal suhu tubuh. Nah, sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinotalamikus atau mekanisme yang hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktur Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah. Dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, lamina 2, dan lamina ketiga, radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendant yang menyilang ke trectus sensorik anterolateral, sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular, batang otak, dan kompleks ventrobasal talamus. Nah, beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Next. Nah, suhu tubuh juga terdapat beberapa faktor-faktor. Di sini saya mengambil 10 faktor, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan ini juga sangat berpengaruh sebab jika lingkungan dingin atau panas, suhu tubuh kita akan mengikuti cuaca tersebut. Jadi kalau misalnya ya, misal kita lagi ada di pegunungan, berarti kan otomatis suhu tubuh kita kan merendah nih. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ada di dataran rendah,
itu kan pasti kayak panas. Otomatis suhu tubuh kita juga akan tinggi. Jadi mengikuti cuaca. Nah, yang kedua ada umur. Selagi metabolisme masih berfungsi, maka suhu tubuh akan tinggi. Sedangkan jika tidak berfungsi, jika metabolisme tidak berfungsi, maka akan terjadi penurunan suhu tubuh. Jadi, usia juga termasuk ikut dari faktor-faktor suhu tubuh. Jadi kalau misalnya kita masih muda-mudanya ini kan pasti masih aktif-aktifnya. Maka suhu tubuh kita akan tinggi. Sedangkan kalau misalnya ada orang sudah tua kan pasti suhu tubuhnya lebih rendah ketimbang anak muda yang suhu tubuhnya ya sering aktif gitu. Nah, yang ketiga ini ada hormon. Hormon ini dapat mempercepat metabolisme 10% hingga 20%. Yang keempat ada stres. Stres ini bisa dilihat dari telapak tangan atau telapak kaki yang basah. Kan ada beberapa orang yang telapak tangannya ini basah ataupun telapak kakinya ini basah. Nah, ini disebabkan karena saraf simpatis yang dapat menunjukkan kalian itu stres. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada pikiran, kan ada beberapa orang yang misalnya lagi banyak pikiran tuh tiba-tiba ininya basah. Apa sih? Telapak tangannya basah. Itu karena dia stres. Yang kelima ada waktu. Nah, waktu ini sangat mempengaruhi untuk pengaturan suhu tubuh kita. Yang keenam ada penyakit. Bisa terjadi pada beberapa orang jika ini mengganggu organ hipotalamusnya. Maka ukuran suhu tubuh akan juga terpengaruh. Dan kelainan kulit itu juga akan mempengaruhi pengaturan suhu tubuh. Yang ketujuh ada kecepatan metabolisme. Yang ke-8 itu ada demam atau peradangan. Ini juga sangat mempengaruhi suhu tubuh kita. Karena kita akan berkeringat yang dapat menyebabkan meningkatnya metabolisme. Yang ke-9 ada aktivitas. Dapat menggesekkan antar otot yang menghasilkan termal panas. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga termasuk faktor-faktor dari suhu tubuh. Biasanya metabolisme antara laki-laki dan metabolisme antara perempuan itu berbeda. Kalau metabolisme laki-laki itu biasanya lebih tinggi ketimbang metabolisme perempuan. Makanya kenapa kok laki-laki itu badannya lebih hangat daripada yang perempuan, itu karena suhu tubuhnya juga lebih tinggi ketimbang yang perempuan gitu. Next. Nah, di sini ada mekanisme kehilangan panas melalui kulit. Yang pertama ada radiasi. Radiasi mekanisme kehilangan panas tubuh dengan gelombang panas inframerah. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, yaitu 60% hingga 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Next. Yang kedua ada evaporasi. Evaporasi penguapan air dari kulit. Hal ini dapat mengakibatkan perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 hingga 600 mili per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12 hingga 16 kalori per jam. Nah, evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul ion secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Next. Yang ketiga ada konduksi.
Konduksi perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Konduksi yang ada di sekitar tubuh terdapat melalui getaran dan gerakan elektron bebas. Contohnya seperti kalian berbaring di lantai yang dingin. Seperti itu. Next, yang keempat, itu ada konveksi. Konveksi perpindahan panas melalui aliran udara atau air. Aliran konveksi dapat terjadi dikarenakan massa jenis udara sangat ringan dibandingkan massa jenis udara dingin. Contohnya, menggunakan kipas angin. Kan pasti kalau kalian menggunakan kipas angin kan badan kalian menjadi dingin. Atau AC juga bisa. Itu juga berpengaruh gitu. Terus habis itu membuka pintu dan jendela juga berpengaruh. Next. Oh, ternyata udah selesai materinya. Jadi itu tadi yaitu materi dari suhu tubuh. Mohon maaf ya teman-teman jika saya ada salah kata atau menyinggung kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.